Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya sobat-sobat? Alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Kembali saya Juang Tamrin, calon guru penggerak angkatan 5 asal SMA Negeri 12 Lu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, akan memaparkan modul 23A8 yaitu koneksi antar materi. Tujuan pembelajaran ini adalah calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Baik sobat-sobat, coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya, atau sarana pemberdayaan potensi atau kemitraan. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, keterkaitan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya, dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Prinsip coaching dikembangkan dari 3 kata atau frase. Kata kunci definisi coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, atau mendengarkan dengan rasa. Dengan percakapan coaching dapat membantu peran kita sebagai pemimpin pembelajaran, terutama dalam supervisi akademik guru di sekolah. Tujuan dari supervisi akademik adalah untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk dapat melakukan itu, diperlukan paradigma berpikir, bertumbuh, dan keberpihakan pada murid. Apapun pendekatan yang digunakan untuk pengembangan kompetensi, kesemuanya diawali dengan paradigma berpikir yang memberdayakan, yaitu kegiatan coaching. Mengapa coaching menjadi pendekatan yang memberdayakan? Karena diawali dengan paradigma berpikir coaching dengan menggunakan alur tirta. Tirta yaitu tujuan atau menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. Identifikasi atau menggali dan memetakan situasi saat ini, menghubungkan fakta-fakta yang ada. Rencana aksi yaitu mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. Dan terakhir adalah tanggung jawab, adalah berkomitmen akan langkah selanjutnya. Oleh karena itu, keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran adalah kepala sekolah dan pemimpin pembelajaran seyogyanya berfokus pada peningkatan kompetensi pendidik dalam mendesain pembelajaran yang berpihak pada murid, yang bertujuan pada pengembangan sekolah sebagai komunitas praktik pembelajaran. Supervisi akademik sebagai proses berkelanjutan yang memberdayakan. Seorang supervisor harus memahami makna dari tujuan pelaksanaan supervisi akademik di sekolah. Seperti pertama adalah pertumbuhan, artinya setiap individu melihat supervisi sebagai bagian dari daur belajar bagi pengembangan performa seorang guru. Yang kedua, perkembangan, artinya supervisi mendorong individu dalam mengidentifikasi dan merencanakan area pengembangan diri. Dan yang ketiga adalah pengawasan, berarti sarana dalam monitoring pencapaian tujuan pembelajaran. Beberapa prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi yang pertama adalah kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Dalam tahapan supervisi akademik, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut.
Percakapan-percakapan antara supervisor dan para guru senantiasa memberdayakan, sehingga setiap guru dapat menemukan potensi dan meningkatkan kompetensi yang ada pada setiap individu. Supervisi akademik menjadi bagian dalam perjalanan seseorang pendidik menuju tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid dan membawa setiap murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Oleh karena itu, untuk mendukung coaching ini, peran kita sebagai guru perlu penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah untuk menjadikan salah satu indikator penting dalam pembelajaran di sekolah melalui percakapan coaching yang terstruktur. Pendidik dan tenaga pendidikan perlu memiliki kesempatan secara reguler untuk mengembangkan kompetensi ini dan budaya mereka sendiri, berkolaborasi, membangun hubungan saling percaya dan memelihara komunitas yang erat sehingga mencapai tujuan yang diharapkan bersama. Setelah memahami modul ini, banyak memberikan pengalaman saya tentang bagaimana melakukan percakapan coaching alur tirta dengan kehadiran penuh sebagai pendengar aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach, sehingga perlu memerlukan emosi-emosi yang penuh konsentrasi. Dan terkait dengan materi ini, yang sudah baik telah saya lakukan adalah berkaitan dengan keterlibatan saya dalam proses belajar saya. Saya telah memahami bagaimana melakukan percakapan coaching dengan menggunakan alur tirta, dan yang perlu saya perbaiki terkait dengan keterlibatan saya dalam proses belajar adalah bagaimana saya harus menghadirkan sepenuhnya diri saya di saat melakukan praktik coaching bersama dengan calon guru penggerak lainnya, sehingga saya perlu lebih memahami seluruh kompetensi yang ada dan mampu mematangkan diri saya ke depannya jika memang masih ada yang perlu saya tingkatkan. Namun saya sadar sebagai orang yang baru perlu lebih banyak latihan lagi. Berdasarkan materi pada modul ini, yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana jika seseorang pemimpin tidak mampu memahami tentang supervisi akademik yang sebenarnya, dan bagaimana pula jika seseorang yang di-coach tidak memahami pertanyaan-pertanyaan dari coach. Ini menjadi pertanyaan pada diri saya. Saya akan mencoba menggali sesuai wawasan baru saya terkait materi ini, yang mana pada intinya adalah saya sebagai calon guru penggerak perlu berbagi atau komunikasi dengan baik dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah untuk saling berbagi, saling membangun demi kemajuan bersama, khususnya peserta didik kita di sekolah. Sehingga alternatif solusi terhadap tantangan ini adalah langkah pertama yang perlu saya lakukan adalah dengan cara kolaborasi atau head to head, atau dari hati ke hati secara berantai sampai seluruh rekan dapat memahaminya dan mampu mempraktikkannya di sekolah, dan dapat pula saya lakukan dengan sosialisasi secara terbuka. Terkait dengan pengalaman masa lalu saat di supervisi kepala sekolah dan pengawas, sudah sesuai tujuan target supervisi. Namun kekurangannya adalah tidak ada refleksi di pra supervisi dan pasca supervisi, sehingga hanya dijalankan sesuai dengan tuntutan target kurikulum. Dan saya berpikir dengan adanya supervisi akademik sebagai paradigma berpikir coaching sesuai pengembangan potensi guru yang diinginkan melalui percakapan coaching alur tirta bisa menjadi solusi untuk meningkatkan potensi guru-guru di sekolah. Apalagi jika rekan sudah memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional atau KSE. Kompetensi sosial emosional akan lebih meningkatkan proses pembelajaran sesuai yang diharapkan, yang berfokus pada kebutuhan belajar peserta didik. Dan informasi yang saya dapatkan terkait dengan materi modul 2.3 ini dari rekan-rekan di sekolah mengatakan bahwa sangat membantu, memberikan perubahan yang sangat baik dan bermakna untuk pengembangan guru, khususnya peserta didik sesuai kebutuhan belajar dan sesuai perkembangan zamannya. Demikianlah hasil pemaparan saya tentang demonstrasi kontekstual modul 2.3. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.